Kalau kalian sering nonton drama Korea, pasti kalian ngiler dengan mukbang mereka. Apalagi kalau mereka lagi makan raboki, kuah yang merah kental itu bikin perut kita keroncongan. Raboki adalah topoki yang dicampur dengan ramen yang sering dijual di restoran dan di kafe-kafe Indonesia. Tapi kalian gak perlu khawatir lagi, karena di video kali ini Mrs. Culinary akan membagikan resep raboki recreate dari Chef Jun. Jadi kalian sudah bisa bikin di rumah. Kita langsung aja yuk ke bahan-bahan yang diperlukan. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel kami dan klik tombol loncengnya. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 2 sendok makan soy sauce, 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan sirup jagung atau madu, 2 sendok makan gochugaru atau bubuk cabai, setengah sendok makan dashida atau bubuk kaldu, 1 sendok makan saus tiram, setengah buah bawang bombay, mie ramen kering, 8 piece sosis koktail, ini optional ya. 3 lembar omuk, ini juga optional. 2 butir telur, ini juga boleh di skip ya. 700 ml air matang. Wortel dan juga daun bawang secukupnya. Dan yang paling penting adalah topoki dan juga sos gochujangnya. Topoki kesukaan saya dan keluarga adalah topoki jongga. Teksturnya itu empuk dan juga kenyal. Tapi kenyalnya itu bukan kenyal alot ya. Kenyalnya itu sangat lembut saat dikunyah dan juga tidak bau tepung. Makanya topoki jongga ini sangat direkomendasikan. Ini saya menggunakan topoki jongga 500 gram. Bahan yang kedua yang gak kalah pentingnya adalah saus gochujang. Gochujang adalah pasta cabai Korea. Gochu itu artinya cabai dan jang adalah bumbu. Kali ini Mrs. Culinary akan menggunakan daisang gochujang karena rasa pedasnya itu sangat pas di lidah orang Indonesia. Rasanya itu pedas, manis dan juga asin. Sangat gurih dan saya jamin pasti kalian suka. Mrs. Culinary sangat suka dengan daisang gochujang ini sampai kehabisan dan kemarin saya baru beli lagi. Dan biasanya kemasan ini ditulis saus sambal di pojok kanannya. Sebelum membuat raboki kita siapkan dulu bahan-bahannya ya. Pertama, kita akan merebus telurnya selama 8 menit. Telur ini sangat cocok dengan rasa yang kental dari gochujang dan menimbulkan rasa yang pas. Jadi kalau bisa jangan di skip ya. Step yang berikutnya kita akan memotong daun bawangnya. Kita potong sekitar 5-6 cm panjangnya. Daun bawang ini akan memberikan rasa yang sedap. Dan berikutnya kita akan potong wortelnya bentuk korek api. Selain wortel, kalian juga bisa menambahkan sayur kol untuk bahan pelengkapnya. Kita iris juga bawang bombaynya. Kalau kalian gak suka bawang bombay, boleh silahkan di skip ya. Kemudian kita akan potong-potong omuknya. Omuk adalah fish cake atau otak-otak Korea. Rasanya itu sangat cocok untuk menemani raboki ini. Jadi kalau bisa jangan di skip ya. Lalu kemudian kita potong omuknya segitiga seperti ini. Dan yang terakhir kita akan potong sosisnya. Kita potong-potong permukaan sosisnya agar bumbunya itu meresap dengan sempurna. Kemudian kita akan membuat saus rabokinya. Di dalam mangkok kita masukkan 2 sendok makan daisang gochujang, gochugaru atau bubuk cabai Korea,
Kalau kalian gak mau yang pedas, gunakan 1 sendok makan saja ya. Soy sauce atau kecap asin, gula pasir, sirup jagung atau kalian juga bisa menggantikannya dengan madu ya. Bubuk dashida atau bisa digantikan dengan kaldu bubuk sapi dan juga saus tiram. Lalu kemudian kita aduk hingga rata. Sekarang kita akan memasak rabokinya. Di dalam panci kita masukkan air matangnya, lalu kita masukkan juga bumbu yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita aduk hingga rata. Nah, kalau bumbunya sudah tercampur dengan rata, baru kita nyalakan apinya. Dengan menggunakan api sedang, kita masukkan tteokbokki jongga, sosis, wortel, dan juga bawang bombaynya. Ini kita aduk sebentar dan biarkan mendidih. Nah, kalau sudah mendidih, baru kita tutup panci dan masak 3 menit. Setelah 3 menit, baru kemudian kita aduk-aduk lagi ya. Wah, baunya ini sih sudah menggoda banget. Di sini kalian bisa koreksi rasa kaldunya ya. Kalau merasa kurang pedas atau kurang manis, tapi menurut saya ini sudah sangat enak. Nah, baru kemudian kita masukkan omuk dan juga daun bawangnya. Karena omuk gampang menyerap air, maka dari itu omuknya kita masukkan belakangan ya. Kalau kalian ingin raboki yang lebih enak lagi, kalian bisa memasukkan keju mozzarella di tahap yang ini. Oke, lalu kemudian kita masukkan ramennya. Ini karena saya nggak suka ramen yang lembek, jadi saya masukkan ke paling terakhir. Kita tutup panci selama 1 menit agar ramennya gampang diaduk. Nah, baru yang terakhir kita masukkan telur rebusnya. Kemudian kita aduk sebentar lalu kita matikan apinya. Nah, rabokinya seperti ini. Raboki ini rasanya pedas dan pedasnya itu langsung nendang di lidah karena daesang gochujangnya itu sangat enak. Warnanya itu juga merah, bikin menggugah selera. Ada sensasi rasa manis, gurih, dan bikin nagih kalau kita nyeruput kuahnya. Tekstur dari jongga tteokbokkinya itu juga sangat kenyal, tapi juga empuk. Bener-bener pas banget di lidah kita. Apalagi dimakan pas lagi cuaca mendung begini. Raboki ini sangat cocok. Coba saya cobain ya. Wow. Aduh, top banget sih rasanya. Benar-benar enak banget. Kalian jangan lupa dicoba ya resepnya. Dan kalau kalian sudah coba resepnya, jangan lupa mention Mrs. Culinary di Instagram kami ya. Kalian juga bisa request masakan apa yang ingin kami buat. Jika kalian menyukai resep ini, klik tombol like, subscribe, dan klik tombol lonceng di channel Mrs. Culinary. Kunjungi juga website kami di www.mrsculinary.com. Thank you so much for watching and until next time, bye!